Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amzar dalam Breaking News Update COVID-19 yang disiarkan bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Realita FM Pamekasan, juga Suara Gresik, Suara Madiun, RGR FM Tulungagung, dan Melopati Bojonegoro. Mahardika, Kota Blitar. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Mengawali Breaking News Update COVID-19 di awal tahun 2021 hari ini, di hari Jumat 1 Januari 2021, sahabat, kita akan bergabung dulu bersama Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Berhasil ungkap kasus tabrak lari, Satlantas Polresta Sidoarjo dapat penghargaan dari Polda Jatim. Selengkapnya bersama Panji, silakan. Baik, terima kasih Atika. Kinerja Satuan Lalu Lintas Polresta Sidoarjo mendapatkan apresiasi dari Polda Jawa Timur. Apresiasi itu berupa penghargaan untuk pengungkapan kasus tabrak lari. Pemberian penghargaan dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Timur pada Kamis 31 Desember 2020 di lapangan Sat PJR Polda Jatim kepada Kasat Lantas dan penyidik Laka Lantas atas keberhasilannya mengungkap kasus tabrak lari yang terjadi di wilayah hukum Polresta Sidoarjo. AKP Wika Ardi Lestanto, Kasat Lantas Polresta Sidoarjo, mengatakan penghargaan diberikan sesudah pihaknya berhasil mengungkap kasus tabrak lari di wilayah Waru, tepatnya di Jalan Raya Pondok Chandra. Kejadiannya pada Minggu 20 Desember 2020, di mana kecelakaan terjadi pada anak balita yang menjadi korban tabrak lari oleh pengendara motor. Wika menjelaskan penghargaan tersebut diharapkan mampu menambah motivasi anggota dalam bekerja, khususnya dalam penanganan kecelakaan, sehingga nantinya akan berimbas pada peningkatan kualitas kinerja Satuan Lalu Lintas secara keseluruhan dan juga menekan penyebaran COVID-19. Demikian Panji, kembali ke studio. Atika. Ya, terima kasih Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Dan sahabat Jawa Timur, kita juga akan bergabung bersama Kiki Desilia dari Suara Madiun. Jumlah kasus sembuh cukup tinggi, namun tambahan kasus positif COVID-19 juga masih mengintai di Kota Madiun. Selengkapnya bersama Kiki, silakan. Sahabat Suara Madiun, kasus sembuh kembali bertambah di Kota Madiun. 4 kasus sembuh per Kamis 31 Desember 2020. Kali ini kasus sembuh datang dari nomor 360, 318, 357, dan 376. Biarpun begitu, terdapat 7 kasus konfirmasi bersamaan dengan 4 sembuh tersebut. Sementara itu sahabat, tambahan kasus konfirmasi positif COVID-19, yakni kasus konfirmasi nomor 398, 399, 400, 401, 402, dan 403 hingga 404. 2 diantaranya meninggal karena mempunyai penyakit degeneratif atau penyerta yang berat. Sahabat Jatim News Today, kasus positif COVID di Kota Madiun menjadi 404 orang. 305 orang diantaranya sembuh, 29 perawatan, 39 isolasi mandiri, dan 31 orang meninggal dunia. Saya Kiki Desilia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Kiki Desilia dari Suara Madiun. Dan sahabat Jawa Timur, selanjutnya kita akan bergabung bersama Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Antisipasi libur tahun baru 2021, mobil PCR RS Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar siap difungsikan. Silakan Risma. Mobil tes Polymer Chain Reaction atau PCR milik RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar dipastikan siap mengantisipasi libur tahun baru 2021. Persiapan itu dilakukan dalam rangka peran RSUD Ngudi Waluyo dalam mencegah penyebaran COVID-19 melalui pemeriksaan swab di dalam mobil. Demikian dikatakan Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar, Gondo Suparno. Kesiapan itu didukung tersedianya komponen swab, yakni menyangkut reagen. Di akhir tahun 2020, reagen sudah siap sebanyak 4.252 untuk mobil PCR. Maka dari itu, untuk mengantisipasi libur
libur panjang tahun baru 2021 dipastikan sudah siap reagen sehingga ketika sewaktu-waktu diminta melakukan tracing dipastikan sudah siap. Adapun mekanisme penggunaan mobil PCR nanti akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan yang berhak melakukan tracing. Misalkan diminta tracing daerah tertentu, maka pihaknya menunggu permintaan dari Dinas Kesehatan. Artinya hanya datang ketika ada permintaan dari Satgas maupun Dinas Kesehatan. Suparno menambahkan 1 unit mobil PCR yang sudah disediakan dilengkapi dengan 2 mesin untuk pengambilan sampel. 1 mesin bisa mengambil 16 sampel. Menurutnya alat ini sudah canggih sebab hasil tes bisa keluar hanya dalam waktu 1 jam. Di dalam mobil sudah lengkap sesuai dengan standar, salah satunya ada biosafety cabinet dengan tipe A2, ditambah dengan operational inverter sehingga ketika operasional mesin bisa dimatikan, kemudian bisa langsung dihubungkan dengan listrik. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar, informasi yang disampaikan. Sebagai info terakhir yang bisa kita updatekan untuk Anda, sahabat Jawa Timur, untuk edisi hari ini. Dan Anda bisa ikuti kembali Breaking News Update COVID-19 setiap Senin sampai Sabtu jam 11.05 waktu Indonesia Barat yang disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Ralita FM Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malawapati Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Saya Tika Amsar, pamit dulu undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang, persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Suara Sidoarjo.